Yang pertama, kita harus menggunakan baju yang rapi ya, seperti kayak kita mau biasa ibadah. Terus yang kedua, tetaplah fokus ngikutin sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Yang ketiga, kita mengikuti ibadah, jangan sambil makan, jangan sambil main HP ya. Oke adik-adik, yang keempat nih yang terakhir dan gak kalah penting. Absensi akan dilakukan berdasarkan foto pada saat kalian ibadah ya. Foto itu bisa dikirimkan ke nomor yang di bawah ini, atau bisa juga kalian absen dengan cara mengirimkan kreativitas kalian pada setiap minggunya. Oke, sekian pengumumannya. Selamat beribadah ya adik-adik. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Petra Kids, mari tumbuh bersama. Petra Kids, memuji Tuhan bersama. Melayani Tuhan Yesus dengan segenap hatiku, menjadi saksinya Kristus sampai ku besar nanti. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Shalom Petra Kids. Oke, gimana nih kabarnya adik-adik di rumah nih? Pastinya bagus ya, pastinya sehat semua ya adik-adik ya. Oke, yuk kita mau ibadah ya, kita mau sekolah minggu. Yuk sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk tutup matanya, lipat tangan, kita mau berdoa bareng-bareng. Terima kasih Bapak, Engkau telah menyertai kami semua Tuhan, Engkau telah menyertai keluarga kami juga Tuhan. Sebentar kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Lindungi ibadah ini dari awal sampai akhirnya Tuhan, supaya semuanya lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, sekarang sebelum kita mulai muji Tuhan bareng-bareng nih ya adik-adik, yuk kakak mau ngecek nih suaranya adik-adik nih, coba ya. Kalau kakak bilang Petra Kids, semua teriak wow gitu ya, oke? Oke, yuk kita coba aja ya adik-adik ya. Yuk 1, 2, 3 Petra Kids. Wow. Oke, lagi nih. Kayaknya belum kedengeran nih suaranya adik-adik di rumah nih, belum kedengeran. Coba yuk kumpulin tenaganya. Oke, kalau sudah, oke yuk kita mau cek lagi ya. Yuk 1, 2, 3 Petra Kids. Wow. Oke, udah kedengeran semua nih. Kayaknya gedungnya mau runtuh nih ya. Oke, yuk kita mau muji Tuhan bareng-bareng. Kita menyanyiin Kudaki-daki. Yuk, adik-adik berdiri semua ya. Yuk, berdiri semua. Kita mau mendaki bersama Tuhan Yesus. Oke, yuk. Ya, adik-adik pakai gerakan semua ya, adik-adik ya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau membentang, Yesus besertaku. Kita mau terbang, terbang keluar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan. Di kanan kau ada,
kita mau mendaki lagi ya adik-adik. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang keluar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudera. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Ya lompat. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Di kanan, di kanan. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Engkau Yesus. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Yeay! Oke adik-adik, kita udah seru-seruan bareng nih ya adik-adik ya. Seru banget nih ya pasti. Oke, sekarang kita mau serius lagi. Kita mau undang Tuhan masuk dalam hati kita ya adik-adik. Kita mau nyanyi Mata Kecil Ini. Yuk kita mau nyanyi bareng-bareng. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yuk kita mau nyanyi dari awal lagi. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah
bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Yuk Petra Kids, kita mau berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak yang di surga, terima kasih buat segala kesehatan, kesempatan kami masih bisa beribadah, kami masih bisa sekolah, kami masih bisa menjalani hari-hari kami. Pagi ini kami masih bisa bangun dengan badan yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan dengan puji-pujian. Kami sekarang mau duduk tenang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, Petra Kids, kita ketemu lagi. Yeay, kita sudah mau merayakan Natal. Sebelumnya kita mau mereview dulu minggu kemarin apa. Yo. Nah, yang ingat siapa? Kisah yang minggu lalu. Siapa yang cerita minggu lalu? Yuk. Hari ini adalah lanjutan dari kisah yang minggu lalu. Minggu lalu Kak Ot cerita tentang tulahnya itu baru 1 sampai berapa? 6. Oh, belum nggak selesai berarti sekolah minggunya. Kemarin kita sudah mendengarkan Kak Ot bercerita tentang tulah yang pertama sampai yang ke-9. Ya, buat kalian yang terlambat atau yang minggu lalu belum mengikuti ibadah, dilihat dulu yang minggu kemarin ya, baru minggu ini dilihat lagi. Jadi nyambung. Hari ini Kak Lina mau menceritakan tentang tulah yang berikutnya. Ini tulah yang terakhir dan yang paling gawat dan yang paling membahayakan dan yang akhirnya membuat Firaun itu melepaskan bangsa Israel. Tulah yang ke-10. Tulah yang ke-10 ini tulah yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena tulahnya itu adalah anak sulungnya mati. Semua anak sulung bangsa Mesir, ya, ingat, anak sulung bangsa apa yang mati? Semua anak sulung bangsa Mesir. Anak sulungnya bukan hanya dari manusia saja loh. Anak sulungnya itu ya, semua anak sulung. Jadi anak sulung dari rajanya, Raja Firaun. Anak sulung dari semua rakyatnya Firaun yang bangsa Mesir, ya. Anak sulungnya dari hewan yang dimiliki oleh bangsa Mesir juga ikut mati, ya. Pokoknya yang hitungannya anak sulung. Anak sulung itu anak yang keberapa kalau kalian tahu? Anak yang pertama, anak sulung itu ya. Anak yang nomor 1, anak yang sulung itu anak yang pertama. Nah, kalau bagi kerajaan anak sulung itu ya, anak sulung itu adalah penerus tahta. Dia yang akan naik jadi raja menggantikan ayahnya, menggantikan Firaun. Nanti akan turun ke anaknya yang sulung itu. Nah, ini dibuat sama Tuhan, semua anak sulungnya mati. Bahkan sampai anak sulung dari Firaun itu dulu istrinya banyak ya, istrinya banyak. Bahkan anak sulung dari semua istrinya Firaun semua dibuat mati, anak sulungnya. Ya, sampai ke anak sulung dari pembantunya Firaun, budaknya Firaun pun dibuat mati. Jadi orang Mesir saat itu dibuat nggak punya keturunan sulung, tidak punya keturunan pertama. Kenapa Tuhan sampai memberikan tulah yang ke-10? Karena dari tulah yang pertama sampai tulah yang ke-9 itu Tuhan sudah membuat peringatan untuk Firaun supaya melepaskan Israel. Tapi Firaun tetap gak mau melepaskan bangsa Israel,
tetap mau memperbudak bangsa Israel. Akhirnya Tuhan pun semakin marah. Ya, Tuhan semakin marah melihat bangsa Israel terus diperbudak, terus disiksa, terus dijadikan sengsara. Tuhan itu hatinya sangat mengasihi bangsa Israel. Akhirnya Tuhan itu tidak tega lagi dan berbuat yang sangat kejam. Karena apa? Karena Firaunnya ini terlalu keras hati. Yuk, buat kalian yang merasa selalu keras hati, sudah diperingatkan yang pertama sama mama papa, yang kedua masih nggak mau lagi, yang ketiga masih nggak nurut lagi, keempat sampai ke 9 mau tunggu yang ke 10. Yuk, kita jangan mau seperti Firaun. Ya, kita sudah mengalami banyak mujizat Tuhan. Kita sudah lihat banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau kita sudah dapat peringatan dari Tuhan, yuk, jangan keraskan hati kita seperti Raja Firaun. Ya, Raja Firaun itu harus sampai 10. Korbannya itu bukan hanya Firaunnya tok, akhirnya semua bangsa. Yuk, buat kalian yang selalu mengeraskan hati, yuk kita mulai dari detik ini, mulai sekarang. Tuhan, aku nggak mau mengeraskan hati seperti Firaun. Tuhan sudah selalu sering menolong aku, Tuhan sudah selalu sering menolong keluargaku, Tuhan sudah selalu sering menolong mama papaku, Tuhan selalu membantu kami, Tuhan selalu menjadikan aku anak hebat. Mulai sekarang, apapun yang dikatakan firman Tuhan, kalian mau menaatinya, menjadi anak-anak yang taat, ya, menjadi anak-anak yang dengaran, menjadi anak yang bukan hanya mendengar tapi juga melakukan firman Tuhan. Ya, jangan seperti Firaun, tidak boleh seperti Firaun, ya. Mau tunggu sampai tulah yang ke-10. No. Karena tulah yang ke-10 itu pasti akan sangat berbahaya, bisa menghancurkan banyak kehidupan, bisa menghancurkan banyak prestasi kita, ya. Yuk, mari anak-anak Petra Kids yang tidak mau menjadi seperti Firaun, ya. Jangan tunggu sampai peringatan yang ke-10 baru menyerah dan baru mau taat sama Tuhan, ya. Kalau sudah diperingatkan, langsung mau kembali taat lagi. Ya, siap Petra Kids? Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu tentang Raja Firaun, buat pelajaran yang kami terima Tuhan hari ini. Kami ingin Tuhan hidup kami selalu taat sama Tuhan. Hidup kami tidak mengikuti cara hidup Firaun yang selalu keras menolak peringatan-peringatan yang Tuhan berikan. Tuhan, ampuni kami, Tuhan, ampuni saya yang sudah beberapa kali melanggar peringatan-peringatan. Tuhan mau ampuni saya, Tuhan mau ampuni anak-anak Petra Kids, dan mulai sekarang setiap anak-anak Petra Kids mau taat pada firman Tuhan. Anak-anak Petra Kids mulai sekarang mau menjadi anak-anak yang hebat dan yang membanggakan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai sekarang kami akan menjadi anak yang lebih taat lagi, semakin taat lagi, dan menjalankan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak Petra Kids semuanya, supaya anak-anak Petra Kids boleh menjalankan setiap janji-janji yang sudah mereka ucapkan kepada Tuhan dalam setiap doa-doanya. Mereka semua boleh menjadi anak-anak yang hebat di sekolah, di tempat les, di tempat pergaulan, dengan teman-temannya, semuanya dimanapun anak Petra Kids berada, mereka semua boleh menjadi teladan yang hidup, contoh yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.